'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo, Ica. Hello, hello. Hello, hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, share screen. Aku mau nginstalin XMPP. Hmm? Apa Mbak bentar? Share screen. Aku mau instalin XMPP. Oh, oke. Gimana caranya? Share screen aja nanti aku kontrol screennya Ica. Biar itu Oke. ya langsung. Oke. Sambil aku buka dulu yang hangout. Hmm. Ini tuh, ini. Oke. Kita tuh berarti kan hari ini tuh JavaScript nanti lah ya. Web design udah, WhatsApp, PHP nih sekarang. Jadi biar pas cocok. Oke. Share screen. Oke. Dah. Oke. Ica, eh, bisa share semua nggak? Desktop, desktop. Ada stop. Ya, atau tolong bukain browser. Browser yang apa? Oh, browser apa aja lah, Chrome boleh. Oh, oke. Apa aja. Browser Ica apa? Hmm. Sip, bentar. Berarti aku share screen-nya yang browser ya? Mm, Hmm. 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 Ada Mbak? Ntar dulu, ntar dulu. Ada. Aku kontrol ya. Oke. Berarti kita ke XMPP. Hmm. Nah, berarti kan kita install ini nih, Ca, download Hmm. buat Windows. Astaga, bahasa Prancis. Ica teh belajar bahasa Prancis, mana harus Prancis pisan? Hmm. Jadi tuna itu mah. Oh, ntar lu. Windowsnya berarti kita pakai yang 60 apa 62 ya? Ntar mikir dulu. 82 ya. Aduh, udah stabil belum ya? Ya udahlah ini. Kita download dulu. Impression. Kenapa bahasa Perancis? Parle de ase avo ami. Iya, iya Mbak, iya Mbak. Parlez-vous français, parlez-vous français. Ini gimana Ngerti juga saya? enggak? Kok gini sih? Oh wait, kok? Oh dia lagi download yang Cak. Iya. Eh, loh, 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 loh. Kok dia, kok ke situ? Tunggu, tunggu, tenang. Thank you for downloading. Udah download gitu? Oh udah. Nah ini Lagi. 5 menit tunggu. Hmm. Oke, berarti kan, ntar aku sambil ngecek ke ini ya, ke Hangout itu berarti halaman, 53. pinter kamu, ya 5253. Nih ya si PHP itu install kan, Mm-mm. dah bla 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 bla. Nanti kita berarti, Mm-mm. oh, berarti gini Cak, kan kalau selama ini kita ngerannya tuh lokal ya, lokal tuh berarti maksudnya gini, lokalnya tuh kita ngeran scriptnya di browser kan. Kalau Mm-mm. sekarang kita tuh seakan-akan punya server gitu, walaupun si servernya masih di komputer Ica juga gitu. Tapi di server ini tuh sebenarnya kalau kita udah setup itu bisa ditaruh Mm-mm. di mana aja. Jadi bisa Ica bisa gue mau bikin server nyalain aja install XMPP di situ, servernya Mm-mm. di set, IP-nya berapa, nanti Ica dari komputer lain bisa connect ke sana lah gitu kira-kira. Mm. Ya, Oke. oh dia masih install ya. Mm.
Gede juga ya, Mbak. Sorry, Ca, internetnya, Ca. Heeh. Aku terputus barusan 3 menit ya. Ah, nakal IndiHome, ini. Mbak. Bukan, Republik. IndiHome udah Hmm. dipecat dari lama, ih. Ntar dulu, mana tadi gue lagi ngapain jadi lupa. Tar, Ca. Sambil nunggu itu ya, aku nyiapin. Oh ya, for getting started with SMPP. Nah ini Kak, aku bikinin lagi link ya yang ada di chat GPT ya. Eh ini teh mirip, jadi PHP teh mirip sama, aku kirim di chat aja, Mm-mm. di WhatsApp ya. Dia tuh Oke. mirip sama JavaScript, jadi sama-sama bahasa pemrograman buat web gitu. Nah nanti berarti kan kita ya kalau misalnya udah install XMPP, mana sih udah terinstall belum? Oh lagi. Itu ada ya kalau Aicha buka. Di situ tuh dia nanti sama kayak JavaScript kan, kalau 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 JavaScript kan tagnya script-script ya. Kalau PHP tuh kurung segitiga tanda tanya, PHP segitiga tanda tanya. Tanda tanya segitiga gitu lah. Pokoknya pokoknya si 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 apa si eh, apa ya si tagnya tuh gitu PHP PHP. Nah sama si PHP ini tuh bisa dimasukin, dipisah filenya, bisa juga dimasukin ke dalam HTML-nya gitu, terserah Ica. Tapi nah sekarang tuh sebenarnya aku mau jelasin tuh, bentar ya Ica. Oh oke. Ini Oh, harus oh, login ya? oh harus login ya. Mm-mm. Oh oke oke oke, ya udah deh. Ya udah deh, gini 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 dulu, tunggu dulu. Oh, ini lagi install ya. Ya udah, nanti aku Mhm. tunjukin deh, tar. Kalau Ica udah wait Ica pinjem kontrol dulu. Oke. Kontrol deh, Kan aku masih di Mbak. putus tadi, aku kan Oh. disconnect. Oke. Ntar install dulu ya, ntar install. Kita pelan-pelan dulu. 1 second, 1 second. Dan Dan kita install. Nah, aku nggak tahu Ica, nggak lihat screen-nya. Karena Ica cuma nge-screen browser, jadi aku nggak bisa lihat hmm? color-nya. Screen browser. Jadi sekarang saya harus nge-share screen apanya, Mbak? Kalau bisa se desktop aja. Oh, oke. Semuanya ya. Set. You share. Nanti ya, abis ini aku, kalau udah ini aku share screen deh. Tapi ini dulu, install dulu, beresin. Ini Nah, tadi aku, bisa? ntar dulu tau. Tadi aku ngeran itu udah ada belum ya? Ada pop up nggak, Cak, pas Itu tadi? tuh. Nah, itu aku Oke. nggak lihat. Berarti Itu nggak di belum mana? share sama Ica. Hah? Berarti Ica belum nge-share, belum share desktop karena aku nggak lihat Oh, window oke. fotonya. Ini yes or no ya? Oh, aku share dulu deh. Jadi aku Saya bingung. Mbak. Oke, oke. Minum. Cak, besok pemilu, Cak. Mm-mm. Aku takut tawuran di jalan. Kenapa? Enggak lah, Habis orang-orang pada pada panas gini semuanya di mana-mana ya. serius. Enggak Nggak sih di TV Masa kayak, sih? oh heboh banget ya. Oh ya? Iya sih. Tapi nggak sih kalau Ica nggak sih ya bagus lah. Kita harus menjaga temperatur tetap tenang dan Oke lah. damai. Nggak ada, Cak. Mana? Mana udah? Aku dari tadi tuh ngelihatnya cuman file-file itu loh. Kok? Kenapa ya? Desktop. Gara-gara layarnya 2 gitu. Itu iya udah satu Mbak. Gara-gara kemarin aku trauma. Ih, sekarang hilang. Gara-gara kemarin aku It- tahu. Padahal bagus tahu pakai 2 layar tuh enak. Cuman mungkin manajemennya jadi pusing ya. Iya, kayak nah nggak mau share desktop ya? Babi celanya, kelak. Ya, Ntar,
Aku lagi ini dulu. Share disk. Ini udah tadi. Udah, Mbak? Mana? Nih. Enggak. Ini cuman udah. Tapi aku bisa kontrol ya. Aku Sok. Kan taruh. belum approve. Tadi kan Oh iya. di Oke, berarti aku sekarang kelihatan, kesini Mbak. kan. Udah sih. Cuman kok tapi kan ke download ya. Mana download? Kan ke sini kan. Tapi installernya kok nggak muncul ya? Muncul nggak? Nggak. Do you want to allow this app to make changes to your Ada device? allow Allow. aja. Tapi Oke. di aku nggak ada sih. Kenapa ya? Udah. Sekarang welcome to XMPP-nya ada. Nah, ini apa? Important because unactivate. Apa itu, Mbak? Tunggu. Oke dulu. Based on, ntar aku baca dulu ya. Because unactivated user, kenapa ya? Ini kita bukan admin ya? Bukan. Atau gimana sih, Cak? Taruh, Tahu. wait. Tunggu, tenang. Your systems and Because functions are possibly restricted with OIC. Please avoid to install sensitive missing right permission. jangan ke si ya. Kenapa? Tuh kemana tuh? Sok pindahin kemana? Yang boleh. Ica bikin folder, pindahin ke folder baru gitu yang boleh. Yang ada permissionnya. Apa ya? Di mana ya? Di Kenapa? Kasnya bisa. because unactive sebentar. Tidak diperkenankan. Mungkin karena loginnya bukan admin atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Chen. Ya udah, apa tuh? Di next. Udah. Oke. Udah. Terima kasih Pak Vicky. Sama-sama. Unpacking. Oke, dia udah install nih. Bukan ini Ca, jadi sebenarnya ini tuh si XMPP, aku jelasin ya. Si XMPP ini itu adalah paket. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang mah framework lah gitu ya. Jadi kayak sekumpulan tools untuk bikin website, tapi yang nyambung ke database. Konfigurasinya mah bisa segala juta cara sih, Ca. Bisa misalnya orang pakai Django lah, pakai Node.js, misalnya Ica mungkin dengar kayak gitu-gitu ya. Misalnya mau pakai Bootstrap atau pakai Flask, nyambung ke Firebase, atau mau pakai MongoDB, itu mah kayak baju gitu bisa. Maksudnya tema winter gitu misalnya, itu bisa macam-macam kan, apa aja gitu yang bisa dipakai. Nah ini juga gitu. Nah tapi yang paling straightforward tuh emang si XMPP. Dia itu ada MySQL. Jadi ini tuh database yang paling sering dipakai tuh MySQL. Dia tuh walaupun gitu ya untuk implementasi tertentu tuh dia nggak cocok gitu ya, tapi oke lah buat belajar. PHP itu bahasa pemrograman yang kita mau belajar sekarang. Perl itu juga bahasa pemrograman, cuman nggak kita pakai. Perl ini itu lebih ke scripting. Jadi kenapa ada PHP sama Perl gitu ya? PHP itu lebih ke kayak bikin form gitu loh, Cak. Kayak browser untuk browser lah, kayak JavaScript juga oke lah ya. Kayak bikin form, terus misalnya nge-request ke server, nerima data dari server, baca ke database, kayak gitu tuh biasanya PHP atau Python juga bisa. Nah, kalau Perl itu lebih ke scripting. Biasanya dia buat misalnya ngunyah data yang gede gitu. Misalnya, datanya banyak banget nih dari itu Perl pakai mana gitu. Nah, itu biasanya pakai Perl juga. Nah, dia tuh udah nginstalin tiga-tiganya. Jadi in case kita perlu udah tinggal make gitu. Nah, aku tuh make framework ini supaya Ica tuh bisa ngerjain satu circle kecil di mana nanti Ica bisa lihat, login teh kieu geuning lamun nyambung ke database teh gitu. Jadi kan Ica mah kemarin udah bisa kan, saya oke udah bisa bikin HTML konten, udah bisa di layout sama si CSS sama si JavaScript di screen kan, maksudnya lu nggak boleh lebih panjang, harus sekian gitu kan. Tapi kan belum masuk ke database-nya. Nah ini kita sekarang mau masuk ke database.
Nah, berarti nanti aku tuh harus nunjukin ke Ica, oke, nunjukin kayak gimana database-nya. Bentar ya. Oke, kalau gitu sekarang aku share screen dulu ya, Cak. Kalau itu udah Hmm. selesai, Ica lagi yang share screen ya. Cok. Sekarang aku share screen ya. Karena aku mau nunjukin ini dulu, si PHP-nya. Nah, jadi nih, mana ya? Ini biasa si ChatGPT teh ada 2. Mana Bu? Oh, Aku jangan udah lihat share. apa-apa. Ica stop share dulu. Ada? Enggak. Oke. Oh, Aku pakai contoh yang di kanan ya, Cak. oke. Nah, Ica tuh ya kalau lihat ya ini ya, PHP itu Hmm. kan kayak ya udah ini dia bilang. PHP ini kan kayak JavaScript, cuman dia pakai tag-nya begini gitu ya. Nah, Hmm. kalau misalnya Ica ingat nggak, kita tuh punya indeks HTML kan? Yes. Nah, ini tuh indeks PHP. Jadi Oke. beda lagi, jadi satu file PHP gitu. Sama aja, tapi dia dibaca juga sama browser. Nah, nanti yang dipakai itu yang mana? Ya terserah mau pakai PHP atau mau pakai HTML gitu ya, tergantung Oh gitu. mau gimana kan. Tapi tetap aja nanti dia ditaruh di folder namanya htdocs gitu ya. Kita akan naruh indeks PHP. Jadi nanti pada saat misalnya orang masuk ke website kita, yang dia buka tuh index.php ini gitu. Nanti ya kita bandingin kalau sama HTML. Dah. Nah, yang Ica mesti lihat adalah, nah ini cara kita connect ke database gitu. Mbak Bit, ini apa sih? Do you want to allow public and private network to access this? Lihat tuh, share lagi. Oh, allow. Lo aja. Sini. Aman. Udah terinstall? Udah. Share screen, Cak. Biarin sekalian dijelasin. So, Mana? ya nggak? Share screen. Yes. Oh, Ini dia. Ini gimana? Ini mau adalah, di stop share atau Mbak mau ngejelasin yang tadi dulu? enggak, aku mau di sini aja dulu. Oke, Ica lihat approve. ini. Nah, ini tuh dashboardnya, sorry, bukan dashboard ya, control panel. Nah, Ica kan lihat nih di sini, kita jadi punya Apache, ada MySQL, ada FileZilla. Ini tuh sebenarnya kalau Ica lihat ya, sorry, ini gimana caranya? Aku scrolling ya, ntar scrolling. Ini kegedean kayaknya, 50% deh. Nah, Apache itu kan web server, MySQL itu database server, FileZilla itu FTP server. Nanti Mercury sama Tomcat mah nantilah. Tapi ini tuh service gitu, Cak. Jadi kita tuh yang kita butuhkan sekarang ini adalah nyalain si Apache ini. Si Apache tuh web server. Nah, dia akan nyalain tuh. Berarti dia sekarang tuh di komputer Ica ada web server yang lagi jalan di port Keren. 80 sama 443. Si SQL tuh kita nyalain juga gitu. Nanti dia nyala allow ya. MySQL di exe ini nyala. Nah, kita tuh udah punya nih, Cak. Nah, aku lupa. Berarti kita buka di config ya. Di mana ya? Tuh. Explorer admin. Coba kita buka admin. Nah, lihat, Cak. Jadi sekarang kita punya web adminnya SMPP. Dia bilang Apache plus MariaDB PHP. Ini tuh adalah ininya si dashboardnya si SMPP. Nah, ini tuh yang membuat dia membahagiakan tuh ada ininya, Cak. My admin. Yes. Nih. Jadi, Ica lihat ya. Di sini itu tuh adalah, nah, ini mah pelan-pelan aja. Berarti dia itu ini tuh adalah kalau Ica lihat sebelah kanan ya. Di sini kan ada keterangan ya. Oke, ini adalah database server. Servernya itu ini MariaDB segala macam. Web server adalah Apache 2. PHP ini PHP MyAdmin. Nah, kalau kita mau bikin database,
itu tuh Mm-mm. tinggal di sini, Cak. Bikin aja kita di MySQL, Mm-mm. terus kita bikin bikin Wow. data baru gitu. Bikin kolom segala macam tuh bisa di sini. Jadi gitu ya. Ini aku apa namanya? Perkenalkan dulu aja dashboardnya. Nah, jadi siapa namanya? Si SQL itu tuh Mm-mm. sebenarnya adalah database. Nanti kita bisa bikin di sini, Cak. Nah, kalau secara manual tuh di coding tuh biasanya kita bikin query, Cak. Kayak misalnya gini ya, create table. Terus kita mau bikin kolom-kolomnya teh apa aja gitu. Itu tuh diketik satu-satu. Kita bisa ngetik di sini kayak misalnya create gitu ya. Create apa? Create database bisa, create create DB, create create table, segala macam diketik di sini. Atau kita tuh bisa langsung langsung nyetak aja gitu. Ya. Bisa langsung bikin aja, Cak. Kita bikin bikin baru aja gitu, nggak usah pakai query. Nanti aku tunjukin caranya. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti di sini tuh pokoknya tempat kita mengerjakan database dan PHP-nya gitu ya. Nah, oke. Sekarang ntar aku nyontek dulu taruh. Aku merefer dulu ke handout ya, handout kita ya, biar nggak ini. Kan Ica lihat ya di Mm-mm. Ica coba lihat halaman 57 gerak. 7. Database. Ya. Ada ya. Mm-mm. Kan kita kan udah install ya. Terus Ica lihat kan, sama kan kayak gini ya. Ica lihat Mm-mm. ada MySQL, terus ada setting sama kan kayak yang tadi kita lihat ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tunggu gimana ya? Oh ya udah database dulu aja deh. Ica tuh berarti taruh. Oke, Ica udah lihat halaman 58 belum? 58. Iya. PHP MySQL. Oke. Nah, Mm-mm. berarti Ica sekarang adalah ke sini kan ya? Mm-mm. Lihat database-nya di mananya? Aku salah. Oh, gini, new. Nah, create database, Cak. Create database, aku bikinin dulu ya, nanti bisa di drop ya. Kita bikin misalnya database-nya namanya Prokotigi lah, ikut yang di catatan ya. Terus ini tuh artinya apa, Cak? Artinya kita membuat satu database baru gitu. Artinya Ica tuh nanti punya satu database. Satu database tuh kayak storage, nanti isinya tuh banyak, bisa bisa macam-macam, Cak. Bisa tabel banyak gitu, bisa function banyak atau query banyak, itu bisa kita save di sini. Jadi misalnya Ica misalnya punya database nih, atau misalnya KPU gitu ya. Mm-mm. Nah, KPU tuh bisa punya satu database tuh ini si KPU tuh nanti punya banyak tabel di dalam database ini. Jadi sebelum kita bikin tabel harus punya dulu database. Oke, kita create. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kalau pakai query di coding, Cak. Jadi kita bilang create database Prokot Siji. Kalau ini mah tinggal klik-klik gitu. Jadi si ini teh Oke. Terus? udah. Terus apa coba kebahagiaan yang selanjutnya adalah dia tuh bilang kan Mm-mm. sekarang lu bikin table ya katanya. Create. Mm-mm. Itu tuh bisa bikin table gitu. Namanya mau apa, berapa kolom, create gitu ya. Nah, tapi aku tuh mau nunjukin eh, cara misalnya bisa gini kan, Ica bisa misalnya tabel name-nya misalnya pertama login gitu atau apa. Atau Ica bisa pakai eh bisa pakai ini apa namanya query. Aku tunjukin pakai query ya sesuai di handout. Nah, jadi sekarang tuh, nah ini query itu artinya Baru mau nanya, query itu naon? query itu coding tapi coding pakai bahasanya database type query. Oke. Jadi kita teh kalau nyebut apa ya perintah ke database tuh nyebutnya query. Karena Oke. kita kayak request ke dia gitu kan. Nah gini Cak sebenarnya kita tuh bisa gini create table. Mm. Nah Mm-mm. ini tuh kita mau bikin table. Aku sengaja ngoding gini supaya Ica tahu layout si Ya. tabnya kayak gimana gitu ya. Nah tabel login kan kurungnya. Jadi ini Ica teh sekarang teh udah bisa belajar, berarti Ica teh udah bisa 1, 2, 3, PHP baru mau belajar ya 5 bahasa loh sebenarnya itu udah 5 Bahasa gila. Indonesia, bahasa Inggris.
bahasa Prancis tadi jurusan parlez français itu ke tiba-tiba browser Ica bahasa Prancis. Aduh Siapa ya, sih yang di stay orang lulusan Prancis? Pakus ya? Pacar Madi, Pak Agung Harsoyo. Emang Prancis. Mm-mm. Siapa lagi ya? Nggak ada ya, cuman bokap ya, cuman Pakus ya. Mm-mm. Login, create table, astaga membahas. Login. Nah, terus aku sambil lihat ya, login ID. Nah, ini tuh nama kolom, Cak. Mm-mm. Nama kolom itu nomor ID. Jadi ID login. Jadi gini, Cak, kalau kita bikin tabel harus Mm-mm. ada kolom yang merupakan suatu penanda yang nggak boleh sama antara satu baris dengan baris yang lain. Kebayang nggak, Cak? Jadi misalnya kayak saya punya tabel pasien gitu ya, atau tabel Mm-mm. dosen. Terus, Nggak boleh ada yang nomor dosennya sama kan? Nah, eta oke. itu teh namanya primary key. Jadi kayak misalnya kita punya data pasien, Oh, nggak boleh nggak, ada nomor pasien ya. yang sama gitu. Ntar tagihan gimana? Obatnya apa tuker gitu juga gitu kan. Nah, Ah, login ID itu adalah primary key. Nah, tipe datanya ini kalau aku bilang login ID integer, berarti aku bilang kita mau bikin kolom mm-mm. namanya login ID. Tipe datanya tuh angka, Cak. Jadi bilangan bulat. Integer tuh bilangan bulat. Kalau terus ada ya gini ya, unsigned gitu ya. Ini mah taruh unsigned itu artinya nggak boleh negatif. Jadi harus bilangan bulat positif gitu ya. Jadi aku nggak boleh kalau aku nggak bisa ngetik ya gitu. Unsigned. Terus ada Mm-mm. kayak ini, Cak, not null artinya apa? Nggak boleh kosong. Jadi kalau Mm-mm. kita di database tuh bisa bilang bahwa kolom ini tuh nggak boleh dikosongin. Kayak misalnya nggak boleh dong misalnya ada dosen nggak punya nomor dosen gitu kan. Atau Mm. nama pemilih pemilu nggak punya kode NIK gitu kan nggak boleh gitu. Ini harus. Mm. Jadi primary key atau si kolom yang penanda itu tidak boleh kosong. Kita harus bilang not null ya. Nah, ini tuh ada yang namanya auto increment, Cak. Jadi kalau kita pakai kolom auto Mm. increment itu tuh setiap data baru dia nambah sendiri. Jadi saya data pertama dia 1, data kedua dia 2. Jadi kita nggak usah ngentrik hiji-hiji gitu. Jadi Astagfirullah, ya matematikanya. enggak. Jadi kita tuh malah lu bikinin deh. Gue pokoknya kalau gue nginsert data lu nomerin deh gitu. Jadi kayak Gue belajar ini matematika kali, Mbak. gitu. Oh pokoknya ini mah gitu ya. Lanjut. Nanti Ica gerak udah biasa mah. Oh gitu doang gitu. Gitu ya. Ya udah. Itu Terus, kolom pertama. Nah, yes. Cak, ingetin, ini Mm-mm. tabel ini tuh tabel login. Jadi di setiap database itu kan biasanya suka ada, makanya kan aku bilang, Cak, kalau misalnya Ica bikin website, tapi Mm-mm. orangnya pengen ada login, Mm-mm. harganya harus dinaikin. Karena Ica teh kudu nyieun ieu database ieu tah. Harus bikin si tabel, harus Oh, nge oke. kan benci maksudnya ya maksudnya effort dong gitu. Terus kita kan harus ngatur si database-nya, entry-nya gimana, coding PHP-nya gimana. Kalau cuman tampilan aja kayak yang mall itu kan ya udah aman. Tapi kalau ada data member liar gitu. Belum nanti misalnya dia maunya, oh tolong ya data member teh semua misalnya ada alamat, ada nama ibu kandung misalnya atau apa kan liar banyak gitu. Nah udah, ini mah login doang ya. Nah, berarti kan kalau login teh kita harus nyatet apa lagi? Satu kolom adalah username kan, berarti. Rabbit auto incrementnya naon tadi teh, Mbak? Atau increment teh nambahin Auto. otomatis Oh, angka. otomatis itu ya. Mm. Kayak di Excel yang 1, 2 Jadi login ID-nya tuh angka Mm-mm. positif bulat, nggak Mm-mm. boleh kosong, sama si tabelnya dibikinin. Jadi pokoknya kalau ada user baru dia akan kasih nomor baru gitu. Got it. Oke. Ya. Baru paham sekarang. Ya. Jadi kan Ica nggak kudu, misalnya ngentri 1 Pak Ari, 2 Pak Kusprianto, 3 Pak Hilwadi. Kan liar kalau Ica tinggal masukin aja, Yes. oh ada user Ini baru. tuh jadi aturan login ya. Integer, unsigned, not null, auto increment adalah aturan login di dalam login ini harus begini gitu kan? Ya, untuk si Oke. kolom ini teh Yes. kayak gitu I aturannya. see. Iya. Ya. Dah, sekarang username. Kalau username kan bukan angka kan, Cak. Jadi namanya varchar. Kita bilangnya varchar. Tipe datanya varchar, tapi kita batasin panjangnya cuman boleh 50 username teh. Terserah sebenarnya. Username misalnya Ica mau bilang nanaonan 50, 20 we gitu boleh gitu. Nah,
ini juga not null, kita bisa paksa gitu. Username mah Oke. harus ada, masa ada login nggak ada namanya gitu. Nah, nanti Ica tuh sebenarnya tipe data tuh ya, Cak, kalau Mm-mm. char itu kan karakter. Oh, Jadi itu kalau tuh karakter. Oke. karakter. Kalau misalnya gini, Ica kan bisa bilang ya username nih. Username panjangnya cuman boleh 50 kan. Itu kan Yes. di database dia akan nyimpen nyimpen slot sepanjang 50 kan, gede kan Cak ini. Mm. Nah, kalau kita misalnya tipe datanya char aja, itu Mm-mm. tuh misalnya Ica, username cuma Ica gitu. Kan cuma 3 huruf nih. Yes. 47 buat apa? Ya dia dipakai buat Ica. Ini tuh ngabisin tempat doang gitu. Jadi mendingan langsung misalnya cuma 3, ya udah 3 aja gitu. Nah, varchar adalah Mm-mm. tipe data yang dia itu maksimum 50. Tapi kalau Mm-mm. dia panjangnya cuma 3, dia akan nyimpennya cuma 3. Jadi dia nggak ngabisin tempat gitu loh, Ca. Jadi Jadi mending 3 kalau aja. Mm. Jadi sebenarnya tipe data tuh ya itu bisa bisa char aja. Nah, kalau char aja itu tuh Mm-mm. boros gitu karena Mm-mm. dia kayak misalnya tempat parkir tapi segede-gede truk. Mau mobil yang Mm-mm. parkir, mobil kecil parkir, mau motor atau sepeda parkir tetap ngabisin satu truk gitu kan. Nah, kalau varchar itu tuh maksimum 50. Tapi kalau Mm-mm. misalnya username-nya cuma 3, ya udah dia cuma nyimpan 3 gitu. Jadi lebih lebih Mm. preferable gitu. Dia lebih apa efisien gitu. Mm-mm. Nah, gitu ya. Itu cuman Mm-mm. cuman terus aja biar Ica kebayang. Oke, setelah itu berarti kan sekarang password kan? Mm-mm. Oke, sekarang kolom password ya. Password varchar juga. Karena ya password oke, katakan 45 lah panjangnya amat sih. Ya biarin lah ikut contoh aja. Itu juga nggak boleh kosong kan? Mm-mm. Password Betul. password juga kan kombinasi antara ya. Terus udah gitu email. Ceritanya ada email. Email itu Mm-mm. varchar juga. Mm-mm. Panjangnya email teh astaga 255. Ya udah terserah. Aku mah ngikutin contoh di itu aja. Mm. Oke, dah. Nah, sekarang ini Cak. Sekarang di sini aku akan bilang. Tadi kan aku bilang ya ada yang namanya primary key. Setiap Mm-mm. table harus punya primary key. Jadi adalah eh, eh, apa ya? Satu kolom yang akan selalu berbeda antara satu baris dengan baris yang lain. Nah, jadi kita harus bilang Cak kalau bikin tabel, Mm-mm. gue punya 5 kolom ya, 4 kolom ya. Yang satu login ID, yang satu username, password, sama email. Yang jadi primary key itu login ya, gitu. Udah. Nah, udah nih, Cak. Kalau ini udah oke, ini kita run. Kita ngerunnya gimana caranya? Pakai Go ini. Oh. Oke, aku Go ya. Ada error. Wah, error. Merah loh. Dia marah. Kenapa? Taruh cek dulu. Marahnya apa sih? Doesn't exist in table. Login. Oh, bisa tahu nggak Login salahnya ID. apa? Login ID. Iya sayangku, kamu pintar kali kan? Iya, loginnya harus login ID. Ini harus dicat. Atuh, dipintar. Oke, login ID, Cak. Bener ya? Berarti Mm. aku Go ya, Go. Nah, Mm. liatin, ini udah jadi, Cak. Kalau Ica lihat di sebelah kiri, Ica lihat di sini ada tabel nih, login. Ica bisa lihat kan di sini ada login, username, password, sama email. Tapi masih kosong, belum ada. Kalau Ica mau lihat, tinggal lihat structure aja. Nih, structure Ica yang tadi Ica bikin muncul di sini. Nah, Ica tuh bisa pakai 2 cara. Nambahin pakai form yang tadi atau pakai SQL query yang tadi yang aku bikin tadi. Gitu. Nah, ini ya kalau Ica lihat. Nah, ini kan kelihatan kan login ID integer 10 unsigned. Ininya kan ada ya. Nah, di sebelah kanan nih adalah drop ini kalau mau dihapus gitu. Tapi kita Mana, udah Mbak? Hmm? Kursornya mana? Kan nunjukin yang mana? Oke, aku coretin dulu ya. Ini nih. Ini aku kursorin dulu. Nah, Nggak ini ada loh.
Kalau Ica mau ngapus bisa pakai ini. Oke. Misalnya ada Oh, kalau mau gue hapus ya hapus gitu. Tapi oh, oke. biasanya sih bisa pakai query juga. Misalnya kita pakai SQL drop drop kolom apa dari tabel apa itu juga bisa. Tapi sekarang mah kita udah jadi aja tabelnya. Oke. Oke. Udah ya, aku clear dulu. Sekarang selanjutnya adalah eh, kita masukin data nih, Cak. Nah, itu. Cara Gimana caranya? masukin data kita pakai ini. Ini ya kalau ini ya kalau aku run itu tuh dia baca tabel tapi karena masih kosong nggak ada apa-apa gitu ya. Oke. Udah kagak ada, belum ada. Sekarang kita isi. Cara ngisi adalah aku insert Mm-mm. Into login. aku ngikutin yang di handout ya biar Ica nggak pusing ya. Sama Mm-mm. insert into kok nggak bisa into berarti insert itu apa? Oke. Nama tabel login kan Mm-mm. dan nggak boleh besar biar nanti login terus aku bilang aku mau masukin username Mm-mm. password sama Mm-mm. email gitu. Oke. Mm-mm. Ini apa values berarti? Untuk Mm-mm. urutan itu aku mau masukin username-nya Prokotsidi gitu ya. Nah, eh ini tuh penting pengetahuan umum untuk passwordnya Prokotsidi juga. Ini Cak. Apa tuh Eh, MD5 tuh apa sih? nah, pinter. Sekarang aku jelasin. Ini memang harus ada. Nah, aku masukin dulu ya ini ya. Mm. Prokotsidi at ini nanti Ica kita bisa namain data Ica juga. gmail.com gitu ya. Nah, Ica tahu Mm. kan misalnya gini, kenapa misalnya, wah data bocor, wah password kita bocor, apalah segala lah di Peduli Lindungi lah, di mana gitu ya, KPU bocor. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sebenarnya apa namanya ya, best practice atau eh, apa ya, perjanjian ini mah udah wajib weh gitu kayak saja kalau punya motor dikunci gitu atau punya rumah dikunci gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau kita nyimpen data di database, password itu Mm-mm. nggak boleh bugil gitu aja, Cak. Jadi aku nih, Mm-mm. saya aku misalnya Marisa gitu ya. Terus password aku misalnya 12345. Itu tuh nggak Mm-mm. boleh gitu. Ini tuh nggak boleh. Mm-mm. Jadi password bentuknya begini, itu tuh nggak boleh. Makanya harus di ini, Cak. MD5 Mm-mm. itu adalah fungsi keamanan. Jadi dia tuh adalah hash function. Ini gitu ya. Tunggu. eh hash function itu akan mengkonversi dia. Nanti bisa lihat ya hasilnya. Ini Mm-mm. itu akan berubah jadi eh, bilangan heksadesimal dengan panjang tertentu gitu. Jadi kenapa gitu? Supaya apa? Supaya kalau ada orang Gila ya. yang ngejebol database, dia tetap nggak tahu passwordnya gitu. Dia cuma Oke. bisa lihat cache-nya aja gitu. Jadi Mm. dia nggak bisa input kan kayak misalnya Misa gitu ya, Misa passwordnya misalnya Vicky, tapi nggak Vicky gitu, itu bentuknya udah bentuk hexa. Iya. Kan dia jadi bingung, hah dia tahu username-nya tapi passwordnya gue nggak tahu. Jadi dia harus nge-crack si hash-nya itu sampai dapet hash yang sama, baru dia dapat passwordnya gitu. Ini teh aturan terpenting di dalam penyimpanan password. Jadi tapi nggak tahu kenapa ada aja gitu Cak orang yang bikin Bisa. tabel login nggak di hash dulu. Padahal itu teh Oh. harus gitu. Jadi passwordnya password we gitu misalnya Ica passwordnya Ica, Marisa passwordnya Stay gitu misalnya itu tuh ya Mm-mm. kebaca we di aplikasinya itu tuh udah kacau lah. Nah ini aku go ya. Ada error lagi. Ending quote. Eh apa sih? Oh harus Itu. pakai oh sorry. Insert into dulu. Oh, aku harus pakai ini ya? Harus titik titik koma ya? Mm. Iya. Oh, enggak. Bukan titik koma. Apa sih kutip? Titik Oh, dua ini ya. Uca. Kita berkesalahan di sini kutip. Mm. Kutipnya kelupa. Go. Kok nggak mau? Oh, harus titik koma. Ya udah. Gimana sih saya nih? Kok nggak bisa?
Tunggu, tenang. Apa tuh yang tapi itu udah bener kok. Gmail.com. Unicode column. Naon sih? Tunggu, sabar. Username, password, email. Oh ini, kurung ini. Nggak ganggu. Enggak deh, MD5 bener. Prokot CG, Gmail. Oh harus pakai kutip gitu MD5-nya? Iya, kutip yang pro code-nya pakai kutip Oh iya bener Iya, Ica. bener. Makasih. MD5. Ah iya bener ini. Sorry. Ya, oke, aku save ya. Coba. Aku go. Bener ya? Nah, udah. Berarti kan Ica kalau lihat di tabel login, Mm-mm. ini udah lihat Cak. Yes. Lihat passwordnya kan nggak ketahuan apa kan? Ini tuh udah di hash gitu. Oh itu yang suka kelihatan teh. Iya, jadi orang teh suka gila gitu. Nah, segila-gila itu tuh kadang-kadang itu bisa dilihat di PHP-nya, bisa Oh dilihat ya. di JavaScript-nya. Jadi orang teh suka naruh password itu di codingnya gitu. Terus kalau hackernya pinter kan dia lihat browsernya, terus dia inspect dapat passwordnya kan goblok ya gitu. Maksudnya Hmm. nggak bisa gitu. Nah, ini tuh sebenarnya Di YouTube, di YouTube. Oh iya, oke ya, nanti saya akan YouTube. Terus Nggak, maksudnya emang ini tuh maksudnya aduh please deh gitu maksudnya ya gitulah pokoknya gitu ya. Makanya oke. ini udah begini. Nah, misalnya aku bikin lagi ya. Misalnya berarti sekarang kita bikin Kan baru. Mbak, kalau misalnya nggak di MD5 berarti bentuk passwordnya nggak kayak gitu ya. Nggak Enggak. yang seperti kita lihat sekarang Ya. ya. Tapi Ya. real password kan. Ah, Right. Oke. oke. Sekarang aku mau coba bikin Hmm. sekarang coba Ica bikin baru coba Ica satu lagi. Ica yang bikin deh. Hmm. Berarti Ica bikin di sini pakai apa? Pakai New. query aja. Berarti insert into kayak yang tadi. Ini aku hapus, Ica masukin. Tapi passwordnya Ica. Ah. Coba Cak. Nanti biar kita bisa select. Oke. Insert into. Gitu kan. Terus login. Ada di halaman 60 tuh ada sih di bawah kalau mau masukin apapun lah datanya Ica aja lah biar real. Iya bener. Itu login. Login. Apa sih login? Terus kan gitu ya. Username, password, email, value. Terus yang itu ya. Iya, Username. Mm-mm. Password, email. Value. Dia coba yang ini ya. Pro. Oh, oke. ada. Kita jago. Gue lah. Rokok. Lagi ngeweri dia. Heeh. Bener tuh. Salah. Rokok. Mbak susah banget sih. Rokodet. Oke. Terus password email value Rokok. Oke, MD5 password kau. Ini. Ica jangan yang sama, ganti. Oh iya bener. Nanti dia ngamuk. Nah, kalau datanya sama, si database-nya Mm-mm. nanti bilang ini mah udah ada gitu. Nanti Oh nggak iya. bisa di-add. Berarti ini boleh apa aja kan? Boleh. Soalnya misalnya nama Ica, emailnya ngarang, Hmm. passwordnya apa, terserah. Pokoknya ada data aja. Value aja. Terus MD5. Ini password aku kan? Oh, ini ada yang salah. Gini. Nah, Bener kan? MD5. Ini misalnya bebas kan ya Mbak ya? boleh. Oke. Ini terus
Terus emailnya apa? Terus misalnya @gmail gitu kan? .com. Ya, jangan lupa kutip. Yes. Yes. Salah. Gitu Mbak. Go ya. Coba kita lihat ya. Coba kok. Uh, Iya, sekali jadi. Oke, sekarang kan kalau Ica gini ya, klik login mm-mm, kan. mm-mm. Berarti kan datanya udah masuk tuh, Ica kan udah nge-hash kan. Oh, berarti kalau misalnya pas misalnya Ica login, ceritanya di login di apa namanya Mbak di Di dashboard PHP. itu ya. Ya maksudnya di webnya, maka Ah, ah. dia dari sini gitu ya. Iya, Oke. jadi nanti tuh gini, ini tuh di dapur, Ca. Si Hmm. loginnya mah yang kemarin itu di depan gitu. Yes, Nanti yes, tuh dia yes. nanti pakai PHP akan bilang dia akan ngomong ke database ini. Ada yang login nih namanya Ica. Hashnya ini, coba lu Yes, lihat. yes. Dia baca ke sini gitu. Oke, Oke, cool. udah baca database kan. Nah, kalau pakai Hmm. SQL Mm-mm. tuh kayak gini ya. Select bintang from login. Kalau misalnya Ica gini, sebenarnya defaultnya tuh gini, Ica. Itu artinya kita tampilkan semua data yang ada di tabel login. Kalau ini kita run, dia akan ngeprint semua data yang ada gitu. Nah, ini jadinya gitu. Nah, tapi kan ini teh di database, Cak. Problem kita adalah gimana caranya, misalnya kita punya data, Nuriyut mah gini, misalnya kita punya data apa, inventory atau data penelitian gitu kan ya. Kan Mm-mm. nggak mungkin ya orang ngelihat datanya di database. Berarti kan si data ini teh harus ditampilin di web kan. Mm-mm. Itu tuh liar karena jadinya kita teh harus ngambil variabel diisi Mm-mm. sama dari database terus ditampilin di website. Mm. Jadi teh urusannya teh banyak gitu kayak nggak mungkin kan orang makan di dapur pasti harus di plating dulu diantarin ke Mm-mm. mejanya dia kan. Nah itu tuh Mm-mm. prosesnya jadi panjang gitu. Dah, tapi Ica udah bisa. eh Sekarang udah bisa ya masukin itu ya data ya. Mm-mm. Udah masuk ya insert kita udah punya data. Nah sekarang kita harus bikin login, Cak. Jadi si database ini kan sebenarnya ini ya apa kita harus jadi gini. Ada dua hal yang berbeda. Ini tuh data untuk login. Tapi Mm-mm. login untuk misalnya apapun yang ada di website kita. Tapi yang penting itu adalah si database ini itu Mm-mm. juga punya login ya, Cak. Jadi makanya aku pengen ngasih tahu tuh gini. eh Kelemahan dari sistem-sistem informasi kita yang kenapa bisa dibobol itu satu, Mm-mm. si Mm-mm. tabelnya berantakan. Dua, si Mm-mm. server database-nya tuh kan ada defaultnya, Ca. Jadi biasanya kalau server itu default passwordnya tuh admin, username-nya Mm-mm. admin, passwordnya admin. Mm-mm. Kadang-kadang orang tuh nggak ngeganti, Ca. Jadi kalau misalnya orang mau ngebobol, itu tuh Mm-mm. tinggal ya udah gue login admin. Ya udah dia masuk ke database ini ya udah dia bisa ngehapus tabel, download tabel gitu. Nah, Mm. sekarang kita mau setup nih. Berarti kita harus tar dulu. Berarti kita harus ke wait. Oh, ini. Berarti kita harus ke sini, MySQL. Mm. Nah, tar dulu, Cak. Kok MySQL sih? Ke database ya. Wah, ini tuh apa sih sebelah kiri? Kolom brief, kolom start, DB, event, function, general log, global brief, gitu. Itu tuh Ya, apa ini ya? tabel-tabelnya MySQL. Nah, kita tuh Hmm. dulu ya di mana ya? Ntar lo, aku gimana cara? Ini. Ini, Cak. Ini kan tabel-tabel yang kita punya nih. Mm-mm. Ini MySQL mah punyanya dia. Yang lain tuh udah punyanya mereka lah. Terus ada tabel tes juga ya. Yang punya kita kan yang ini. Nah, Mm-mm. kita harus ngeset privilege-nya dia. Artinya, kita tuh harus jadi ini tuh sekarang ngomongin server database ya, Cak. Jadi artinya Mm. siapa aja yang boleh ngakses database ini. Nah, jadi Mm-mm. kalau KPU dia tuh harus ngasih tahu kayak misalnya oke yang bisa ngakses tuh cuman adminnya KPU. Mm-mm. Admin misalnya Bawaslu kayak siapa nggak boleh, siapapun nggak boleh kecuali adminnya KPU lah gitu. Nah, ini sekarang kita harus bikin ini ya. Di sini kan ada dia tuh cuman bilang katanya si root ini privilege-nya all privilege nih ke semua gitu. Padahal harus kita bikinin password ininya apa namanya
aksesnya. Nah, yang punya akses tuh cuman root, Cak. Jadi si root itu adalah admin. Jadi apa ya, orang yang menciptakan database ini akan selalu bisa login. Nah, tapi biasanya kalau di suatu sistem itu root itu bakal ngasih privilege ke orang lain. Kayak misalnya Ica nih bikin database. Itu nanti mungkin pegawainya Ica atau kita punya temen boleh akses gitu ya. Lo boleh deh gue bikinin username buat login kayak kunci kantor TU STI kan ada beberapa kunci yang orang bisa masukkan. Nah, ini tuh kayak gitu, kayak bikin kunci buat orang lain. Nah, sekarang kita mau bikin user yang bisa masuk ke sini. Misalnya, oke, sekarang kita mau bikin yang boleh masuk itu siapa aja. Nah, berarti kita sekarang berarti kita ke oh nggak ada sih, gimana sih, Cak? Itu Oh, login. kita nambahin ini Prokot CG ada di halaman 62 ya, Cak ya. Di halaman 62 kita tuh cek privilege, terus kita nambahin username-nya misalnya new ya, berarti ya, add user account. Aku nambahin ya, misalnya. Username-nya Prokot CG deh gitu ya. Hostname-nya any host aja. Hostname-nya localhost. Localhost. Berarti di sini, Cak. Local. Nah, oke. Password. Type database specific. Password. No password. Password. Kacau lah. So, berarti kan Passwordnya kan ini tuh bisa jadi sebenarnya kadang-kadang alah gimana dong 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ya ini, tapi percobaan aja ya. Atau passwordnya Prokot CG juga deh. Escape. Passwordnya Prokot CG juga deh. Prokot CG. Biarin lah. Oke. Kita udah ya. Nah, di situ kita bisa bilang, Cak, mau dikasih semua kemungkinan atau semua dia boleh ngapain aja. Nah, ini tuh namanya database management. Jadi yang suka bikin aplikasi lemah itu adalah pada saat dia nggak paham gimana caranya mendesain database dan mendesain usernya gitu. Jadi dia udah aja semua dikasih akses karena dia males gitu. Sebenarnya harus di set, Cak. Misalnya gini, katakan di stay gitu ya. Dekan itu boleh ngakses data-data prodi misalnya gitu ya. Tapi dia nggak boleh masuk ke tabel gaji. Gitu. Terus misalnya admin gaji, dia boleh ke tabel penggajian, tapi dia nggak boleh masuk ke tabel penelitian misalnya gitu. Nah, itu kan harus ada yang ngatur database-nya kan, Cak. Tapi kan kalau dia males, ya udah aja misalnya dekan boleh lihat semua tabel, keuangan boleh lihat semua tabel. Nah, itu kan kacau. Jadi nanti misalnya dekan, gue mau ngintip, gajinya si Pak itu berapa, dia lihat. Gue ganti, dia ganti gitu kan. Terus saya, saya nggak suka dia jadi profesor, poinnya gue hapus aja gitu kan, kacau. Bisa Mute. gitu. Maksudnya mute. Nggak, Mute, Mbak. tenang. Enggak, emang gitu, Cak. Jadi emang maksudnya desain jadi gini, kayak kita ngedesain bank gitu ya atau ngedesain kantor, itu kita harus kasih partisi gitu, kayak misalnya oke, ini locker ini hanya dibuka, atau bank deh misalnya petugas ini yang bisa buka brankas, yang ini nggak boleh, ini yang boleh buka rekening, ini yang boleh approve pinjaman KPR misalnya gitu. Ya, tapi untuk sekarang aku nyontohin yang barbar ya. Jadi grant or privilege ya, pokoknya si Prokot CG ini boleh lu mau ngapain aja, lu mau nginsert, mau ya. Padahal harusnya nih kita set loh, Cak. Jadi kayak misalnya kita bilang, oke, user ini tuh dia nggak boleh bikin tabel, dia nggak boleh ngerubah tabel, dia cuma boleh melihat, dia nggak boleh ngedrop. Soalnya problemnya kan misalnya kan kalau ada yang jahat misalnya gue dipecat dari perusahaan ini, ya udah sebelum gue pergi masuk ke database terus dia hapus tabelnya semua, kan kacau gitu. Iya. Ya gitu kan. Nah, ini aku pilih semua aja ya. Ini aku anggap si Prokot CG ini oke lah, di sini dia menjadi Tuhan yang boleh mengapai jadi database ini gitu. Udah, kalau gitu nih aku go ya. Supaya apa? Supaya kita bisa login aja. Udah ya, berarti ini nggak usah ya. Never ya.
Berarti, nah jadi Ica udah lihat ya, ada Mm-mm. dua hal. Satu, itu tadi adalah tabel password untuk aplikasi kita. Yes. Sementara kalau yang Prococi yang tadi itu adalah apa namanya, Untuk username admin. yang untuk masuk ke database ini. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Dah, berarti kan udah ya sekarang. Tunggu. Sekarang Ica harus ngoding ini, Ca. Tar dulu ya. Taruh. Berarti Ica harus, tar. Sekarang aku mau nunjukin ini, Ca, folder. SMPP tadi diinstal di mana, Ica? Di C ya? Di C. Di program files ya? Yes. SMPP ada nggak? Mana sih? Ada nggak sih SMPP? OP QRXTU. Nggak ada. Oke, berarti bukan di sini. Ini di mana? Kayaknya Hah? di yang satu lagi ya, program Di C file. di luar. Hah? Di C di luar. Ini. Oh, ini. Itu Mbak. Oke. Nah, ini Yes. kan folder kita ya. Sekarang kita mau bikin PHP, Ca. Nah, sudah pada umumnya gitu ya. Kita kalau naruh file di server atau biasanya di mana tuh kita taruh di htdocs. Htdocs-nya kenapa nggak ada ya? Htdocs-nya kok nggak ada? Tunggu. Ini. Itu. Nih. Ini kalau Ica lihat ya. Ini kan ada indeks Mm-mm. PHP. Coba aku buka pakai apa ya? Pakai brackets lah ya. Iya, udah ada Visual Studio Code loh padahal di sini, Ai. Nah, ini kalau Ica lihat, ini PHP yang udah dibawa sama si oke. Error, nah error. Nggak apa-apa. Dia mau ngeran tapi nggak. Tunggu ya. Bentar. Aku tuh mau. Nah, aku mau nunjukin. Nih, PHP ini, itu kan dia login ya. URL, HTTP, segala macam. Dia tuh sebenarnya hanya ngedirect something is wrong with the XPP installation. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekarang, Cak. Ica sekarang coba lihat halaman 63. Nah, di 63, Ica coba, berarti Ica sekarang bikin satu file. Bisa nggak copy paste ya? New, sorry. File, kita bikin, misalnya, Bu. oke. Ya. Ini aku save sebagai save as. Nah, ini harus di save-nya di Situ, coding Ica. bukan. Di Bukan, sini, di yang tadi. di htdocs, SMPP, Oke. htdocs. Aku kasih namanya DB Connect PHP ya. DB Tapi di sini ada nggak sih web files gitu? Coba ya aku save dulu. Nah, Ica copy paste kode yang ini bisa nggak, Cak? Yang di halaman 63 sampai 64. Benar. Ntar kalau ada error kita benerin lah. Tapi ya gitu deh. Soalnya aku ini ngeprint. Berarti aku harus Bang, nggak kelihatan kan Kelihatan. WA-nya? WA-nya aku nggak lihat tapi kelihatan, maksudnya kalau Ica mau matiin dulu. Stop share. Stop share dulu ya. Stop share dulu ya. Atau aku copyin ke itu ya. Atau aku share screen deh sambil ngejelasin Ica sampai itu ya. Oke. Gini. Ica stop share dulu, aku tunjukin di coding yang ini. Nah, Ica tuh sekarang harus copy paste yang ada Yang ini. itu kan? Nah, Soalnya jelasin dulu codingnya ya.
Nah, di Oke. sini GPHP itu dia tuh Hmm, bilang, servernya siapa? Kan tadi kita Oke. save ya, si Mm-mm. server ini localhost. Localhost itu adalah komputer ini lokal gitu. Mhm. Kalau misalnya nanti dia mau up di internet di mana orang bisa akses, itu kita harus punya IP address. Nah, nanti kita masukin misalnya satu berapa gitu ya, IP address lah pokoknya. Biasanya kalau kita hosting sama sama apa namanya admin sama hostingnya dikasih tahu IP address lo nih ini nih buat server lo gitu. Jadi nanti kita dikasih IP address. Tapi karena ini masih di komputer kita pakai localhost. Dah, sekarang Mhm. Ica lihat di sini. Ingat nggak tadi? Aku kan bikin Robot, yes. username-nya Prokociji, password-nya Prokociji. Itu tuh Mm-mm. login ke database gitu. Which is sebenarnya ini tuh harusnya eh, PHP ini juga harus hati-hati ya karena kan sebenarnya coding kayak pas kita login ke WiFi, login pas masuk ke ke ke, ke server atau misalnya eh, kayak gini gitu tuh kebaca di coding PHP-nya gitu. Jadi harus hati-hati juga nih ini masalah security. Tapi ini kan menyontohin ya. Berarti artinya sekarang kita harus login ke localhost ke database, username-nya Prokociji, password-nya Prokociji, database name-nya Prokociji. Aku tadi bikinnya Prokociji kan. Dah, udah ya, Cak. Nah, Hmm. sekarang ini adalah PHP manggil Itu emang server. gitu ya? Selalu ada gitunya. Iya, ini tuh koneksi. Jadi dia bilang, Yang pagar-pagar itu emang kalau ini harus. komentar, Cak. Ini mah nggak akan dijalanin. Si Oh, pagar ini mah cuman komentar. Tapi oke. jadi dia akan bilang gini, gue mau akses dong ke server MySQL, dia ada di localhost, passwordnya username-nya Prokociji, passwordnya Prokociji, database-nya Prokociji. Dah. Hmm. Kalau misalnya ada yang salah, dia akan bilang, nggak bisa connect, misalnya ada yang salah passwordnya atau Hmm. apapun gitu ya. Dah. Tapi kalau misalnya ini nggak ada error, dia akan nyetak semua isi tabel. Tapi ini catatan ya, Cak. Ini tuh hanya Mm-mm. menggambarkan bagaimana kita menjalankan PHP untuk membaca data dari server. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu ngeprint tabel password tuh nggak boleh gitu. Dah, Kenapa? sampai situ udah oke ya. Jadi gini, Oke. nah sekarang tuh yang aku ceritain ke Ica tuh, Cak, kalau misalnya Hmm. kita masak di dapur kan nggak mungkin orangnya makan ke dapur makan dari panci kan. Mm-mm. Berarti kan kita harus rapiin dia kan. Nah, ini adalah cara kita membaca datanya satu persatu, Cak. Jadi gini, dia akan ngecek. Oke, Mm-mm. lu nyuruh gue tampilin semua data yang ada di dalam login kan. Misalnya ada 100 data user, emang mau Mm-mm. semua di layar gitu kan nggak bisa gitu ya. Tapi itu nanti tuh harus jadi itu tuh nanti kompleksnya gini, Cak. Misalnya Ica nih mau nampilin misalnya daftar dosen gitu ya. Kalau daftar dosennya cuma 5, ya udah kita ambil per baris kita tampilin kan. Terus nampilinnya juga kan maksudnya nggak bisa cuma di pojokan aja, harus dirapihin dong. Misalnya di Mm-mm. tengah, terus fontnya apa gitu kan. Berarti kan harus ada CSS bla bla juga gitu. Nah, ini tuh adalah ngebaca ada berapa baris katanya. Untuk semua baris tolong Mm-mm. cetak login ID-nya apa, namanya siapa, passwordnya apa. Kalau misalnya database-nya kosong, berarti nggak ada isinya. Terus kita bilang, oh Mm-mm. kalau itu connection-nya selesai gitu. Jadi kayak misalnya si PHP itu akan buka koneksi ke server, setelah dia dapat datanya dia putus koneksinya gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada open connection, bahaya juga karena kalau misalnya ada orang yang nyuri koneksinya kan bisa nyuri data jadi. Nah, hasilnya tuh kayak Oh, gini, Ca. berarti bentar, Mbak. Berarti ini tuh komen ini kita yang bikin ya? Ya, jadi dia tuh cuman ya kayak gini. Ica boleh bisa bikin komentar ya. Ini tuh ya Mm-mm. yang Mm-mm. garis miring 2 sama yang pagar-pagar tuh komen. Mm-mm. Jadi itu tuh cuman Mm-mm. hmm, keterangan ini aja, Kalau keterangan misalnya kita nggak bikin, nggak apa-apa. nggak Tapi apa-apa. kita biasanya orang tuh Mm-mm. kalau ngoding
Mm-mm. bikin catatan biar dia nggak lupa. I see. Jadi biasanya coding yang bagus teh dikasih Mm-mm. catatan biar nanti pas kita buka lagi, Itu oh aturannya gimana gitu ya? Maksudnya hmm, gitu ya. supaya Reminder. readable aja, supaya lebih Yes. gampang baca gitu. Oke. Aku udah copy. Udah mau Mm-mm. share? Ih, Yes. udah semua loh, Ca, sampai bawah, Hah? Sampai bawah. Maksudnya sampai halaman ini yang sampai connection close udah. kan dari yang Pokoknya yang halaman connection 63. code belum. Yang 64 ya? Ha-ha. Jadi di Tadi. bawahnya aja, Ca, itu teh keputus. Heeh. Ntar, aku ini lagi. Kalau udah share screen ya, aku stop share Oke. screen. Heeh. Berarti kalau misalnya tanpa komen yang tadi, Ha-ha. itu tuh malah jadinya kalau nanti ada itu jadi susah ya? Suka Atau lupa. hanya sebagai reminder aja sih sebenarnya? Iya, jadi kayak tahu, notice aja kayak oh ini bagian ini bagian ini. Jadi lebih Hmm. informatif. Nah, problemnya sebenarnya kalau best practice tuh sebenarnya programmer harus ngasih keterangan di setiap bagian dari programnya gunanya. Heeh. Nah, itu. Misalnya ganti admin gitu ya, atau dia udah dipecat nih, udah ganti, terus dilanjutin sama Heeh. orang lain kalau baca kodenya dia nggak pusing banget gitu, karena ada keterangannya gitu. Itu kayak apa Oke. ya? Kayak arsip lah, Ca, misalnya sekretaris nih, siapa Heeh. misalnya Mbak Tita gitu, kalau di stay Hey, dia don't mention berantakan, name, you know. Don't mention name. oke, ya Mbak Enci gitu. Ya, anything lah ya, misalnya siapa gitu, kalau misalnya dia misalnya oh folderingnya bagus nih, naro naro ininya apa, mapnya rapi, nanti kan sekretaris yang berikutnya oh rapi ya. Sama ngoding juga gitu, biasanya tuh kekacauan terjadi pada saat admin yang lama dipecat, nge-hire orang barunya tuh mumet gitu karena astaga ini coder sebelumnya berantakan gini, udah nggak dikasih komentar, udah filenya berantakan, nggak ada dokumentasi gitu loh, Ca. Jadi ya itu. That Sebenarnya happen a bagus lot. tuh kayak gini. Oh ini kan dikasih tahu. Ini ya ini ininya, ini password, ini username, connectionnya yang ini, ngecek ke salah benernya, bla 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 gitu. Dah. Aku stop share ya. Ica sekarang share screen. Aku biar supaya aku bisa ngeran codingnya Ica. Kita ngeran pakai Screen. Which one my backup? Mana ya? Bracket aku nggak- Oh, ini dia. Yun. Ada, Mbak? Ntar, udah nih berarti. Ntar, save dulu berarti Ya. ya. File. Aku kontrol boleh nggak? Ya. Cakep. Oh iya, udah rapi nih. Nah, ini berarti kita ganti ini, Cak. Contoh jadi pakai CG aja. Hmm. Kayaknya udah bener ya. File save dulu ya. Kan, Mbak, cek satu-satu dulu. Sekarang coba Ica, ini deh, Cak. Buka Bisa di-run nggak sih? Enggak ya? gini, Ica sekarang buka browser. Di run di sini Browser. bisa. Mbak kan yang Ini. Buka browser udah enggak. Buka file manager terus si file ini di run nggak bisa ya di sini. bisa nggak? Ica buka file, klik kanan, terus dibuka di browser. Soalnya Yang aku mana? nggak bisa buka filenya Ica. Supaya bisa buka, jadi aku kayak Share yang tadi ya, desktop lagi. share desktop ya. Oh. Aku tutup dulu ya, yang Ya. stop share dulu ya. Ya. Oke. 0F87. Share desktop. Share desktop. Loading. Nah, aku boleh minta kontrol. Oke, Apache nyala, berarti ke sini, Cak. Ke sini.
ke wait, ke C, SMPP, HTDocs, DW Connect. Ica klik kanan aja, open with. Oh, nggak bisa ya? Gini aja. Browser dong, kalau ada. Kok ada browser sih? Choose app ya. Ica teh pakainya apa sih browsernya? Chrome. Gimana? Atau gini deh, gini. Kita browsernya tadi ini ya. Ini aja deh kalau gitu. Oke, berarti kita buka di sini ini. Gimana sih caranya? Oh, ini. Enggak dong. Cak, kok nggak ada file sih di sini? Gimana caranya buka file baru? Gimana sih browser? File apaan? Bentar lu. Kan di browser biasanya suka ada file ya. Itu Di aku nggak ada. ini? Coba bukain. Nah, di aku kok nggak ada file. Saya. Pojok atas, coba Ica buka file, terus cari file yang htdoc. Kok di aku? Saya. Oke, dok. Mana ya? Gimana ya? Find edit. File. Ini kalau no-tab gimana sih? New tab nih. Tunggu. Ini gimana caranya gue? New file. Oh, gini, Cak. Gini aja, gini. Ada. Gini aja, gini. Gini. Ke C. Ke C. XN. htdocs. Localhost aja gitu bilangnya. Kok aku jadi lemot ya? Copy as path. Terus ke sini. Terus kita copy. Kita paste. Coba. Kalau localhost bisa nggak sih gini? Aku localhost. Nah, localhost DB Connect. DB Connect PHP. Nah, udah bisa, Cak. Selamat. Mana? Ini dia udah ngeprint, berarti ini udah nyambung database Ica udah bisa ditampilin. Coba deh. Connect. Gila Ya kan? ya. Tapi kan, nah sekarang kan the problem is jelek aja gitu. Maksudnya, astaga, masa gini gitu. Tapi kan dia udah kasih tahu kan, login ID 1 si ini gitu kan, passwordnya itu. Ini ada nggak mungkin sih orang bakal ngeprint password ya. Cuman biasa ini adalah cara kita membaca. Jadi ini tuh kayak Ica udah dari apa ya? Udah dari PHP tengah-tengah nih, belum sampai ke depan. Dari tengah-tengah udah nyambung ke database, database udah nyaut gitu. Gila. Jadi gila, gini tak, gini Cak, tenang. Jadi kan gini ya, ini kan ini kan yang kemarin kita belajar nih Cak, yang kemarin kita belajar itu kan di sini kan HTML gitu kan ya. Nah, CSS gitu, CSS, terus ini JavaScript gitu, kita di depan. Ini tuh kita sekarang di sini Cak, di tengah-tengah. Ini PHP nih. Nah, si MySQL teh di sini. Yang kita kerjakan sekarang gitu ya. Itu adalah tadi si PHP bilang, gue login ke lu ya, ambil data ya. Oke, kata si MySQL. Nih datanya lu itu ya, lu ambil. Oke. Terus si PHP tuh nanti
nampilin di browser kan, ngeprint apa yang Mm-mm. dibaca dari database kan ini kan. Mm-mm. Tapi kita teh belum dari sini ke sini, Ai, which is tampilan gitu kan. Mm-mm. Misalnya nih, Ica misalnya punya sistem untuk nampilin mata kuliah gitu kan ya. Kan jelek ya Mm-mm. kalau mata kuliah begini gitu. Harus Mm-mm. bagusnya kan harus ditabelin gitu. Misalnya oke, bentuknya Mm-mm. rapi lah gitu. Si tabelnya teh headernya bold, udah gitu dia di tengah. Nah, itu tuh berarti ini tuh harus kita make up lagi di sini kan, Cak? Mm-mm. Nah, itulah. Jadi kita tuh hari ini tuh baru belajar dari middle layer ke back end. Jadi nih kita tuh sebenarnya Ica tuh sekarang udah kalau dibilang tuh full stack programmer. Cuman Mbak, Paham? ada pertanyaan ya. Silakan. Hmm, Kalau misalnya websitenya tuh nggak ada login, Ah, eh hanya kayak apa landing page-nya tuh per landing page-nya hanya foto terus script gitu. Dia tetap masuk ke PHP MySQL. Agak. Dia Jadi cuma di sini, Cak. hanya di depan aja. Jadi itu kan, jadi website itu hanya jadi nggak interaktif ya, maksudnya eh, nggak ada login, nggak ada apapun, hanya dia ngasih info kayak blog ya, gitu kan Mbak? Jadi nggak ada apa Enggak, kalau gitu. blog justru ada Ada. database, Cak, kan nyimpen posting. Oh iya, Ah, iya kalau sih, misalnya blog. website gitu gitu aja, jadi nggak sampai belakang ya? Enggak. Jadi Oh, jadi semua kontennya dia tuh cuma ditaruh di file aja. Jadi yes. kayak oke, cuman ada HTML, terus ada folder image, ada folder Hmm. CSS, ada folder JS. Makanya Hmm. aku pengen Ica kebayang tuh kalau misalnya orang request di sini doang, Yes. itu kan ya udah Ica bisa kasih harga misalnya 1,5 sampai 3 deh gitu. Atau Hmm. 5 lah kalau banyak isinya. Tapi Hmm. begitu dia request mau ada database ya, kan Ica udah lihat. Maksudnya Hmm. gile, gua harus bikin tabel, gua harus bikin PHP, Hmm. gua harus query. Hmm. Ya Jadi itu kalau maksudnya. misalnya orang bilang, tolong tambahin login ya, kan tinggal Hmm. login. Kagak, database-nya kan harus di save. Gua harus set up Yes. database. Gua Nah itu harus, maksudnya, jadi kalau nggak ada kayak gitu-gitu mah hanya di depan aja ya, HTML, ya, CSS, NCS gitu aja kan. ya, Tapi ya. ketika dia udah mulai ada masuk login atau misalnya input apa, itu baru ke belakang. Mm-mm. Jadi Ica bisa Oke. kebayang kayak misalnya kompleksitasnya lah. Nah, Yes. sebenarnya kita tuh fokusnya kan di depan nih. Hmm. Jadi Ica sebenarnya bisa bisa diedanin di depan ini ya di desain gitu ya. Cuman Hmm. kan in case misalnya ada request. Jadi aku tuh pingin Ica tahu bahwa the whole keseluruhan sistemnya tuh seluas ini gitu. Hmm. Jadi kalau orang request di luar, sebenarnya gini, orang kita tuh kalau ngomong sama klien tuh ya mereka kan nggak tahu boundary-nya, maksudnya dia nggak tahu cakupan pekerjaannya kan. Yes. Jadi kayak mereka tuh suka ngerasa ya udah kan gampang, gue bayarnya segini gitu. Nah kita harus tahu Hmm. persis, gak bisa kalau segini tuh effortnya segini, kalau segini effortnya segini, kalau segini Hmm. kayak gitu. Hmm. Jadi Ica tuh Ya. sekarang udah ke belakang gitu ya. Oke 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 oke. Nah Oke. ini kan tapi ini tuh baru nampilin data loh Cak, belum login. Hmm. Berarti kalau misalnya sekarang Hmm. kalau nggak sekarang nggak selesai nggak apa-apa. Berarti Hmm. kan sebenarnya kita di sini misalnya kalau login gitu ya, kita di Hmm. front end bikin login. Hmm. Kita harus bikin dong tampilan login kayak yang waktu itu kita bikin pakai Yes. ChatGPT kan. Iya, ChatGPT. Tapi kan ingat nggak waktu login yang gitu si passwordnya kita taruh di JavaScript kan. Ya. Nah sekarang kita buat nih HTML CSS JS buat login. Nah nanti ini tuh dikirim ke PHP. Cuy inilah ada login sama password. Oh oke, terus sama si PHP diterusin ke MySQL gitu. Jadi ada beberapa layer gitu. Nanti si MySQL akan bilang, oh iya deh orang ini ada atau nggak ada gitu ya. Nanti si PHP balik lagi bilang ke front end. Nah, berarti kan Ica harus kasih tampilan kan, misalnya kalau dia bisa login dikasih masuk login ke sistemnya. Kalau salah kasih tampilan apa gitu ya. Jadi sekarang aku clear dulu. Sekarang aku share screen coba Cak. Aku share screen gantian lagi. Tapi ini udah berhasil Ica.
Alhamdulillah lancar. Stop share ya punya aku. Ini kan udah, sekarang aku share screen ya. Ica udah lihat? Iya. Dah. Kan ini kan Mana? sebenarnya- Belum. udah stop, yang Ica udah stop. Iya. Oh, Nah, aku masih loading. Ah, udah sekarang. oke. Ini kan udah bisa ya nampilin Yes. data, berarti si database teh udah bisa kita tampilkan gitu. Mhm. Nah, sekarang kita bikin baru lagi, tapi ini pakai PHP, Cak, bikinnya nggak pakai HTML, CSS, pakai JavaScript. Kita bikin login form PHP, Mhm. bikin kayak gini, gitu. Ini Mhm. loh codingnya kayak gini, eh gitu. Oke. Ini tuh aku jelasin ya codingnya. Mhm. Eh si file, oke. Nah, udah mulai nih. Sekarang mulailah. Ica ingat nggak waktu kemarin kita bikin pakai JavaScript, Bikin login. pas Yes. kita login kagak ngapa-ngapain kan dia. Iya. Iya. Tapi terus akhirnya kita bikinin, oke, lu sekarang bikin fungsi yang kalau misalnya passwordnya ini, tapi di JavaScript, yang kita tulis di JavaScript kan. Nah, Mhm. kalau sekarang kita bikin login tuh, si tab ini tuh harus ngasih tahu dia mau ngapain. Lihat deh, Cak. Si form itu tuh bertugas nerima input kan. Tapi begitu dia mencet login, kita harus manggil program lain nih. Pas kita mencet login, ya, dia Mhm. akan bilang metodenya post. Dia akan Post. manggil Action. PHP yang lain, Cek login. cek login. Yang ini tuh formnya doang gitu. Jadi tadi kebayangkan Ica ada DB Connect PHP, dia connect ke database. Mhm. Ada login form PHP, dia cuma nampilin formnya doang Mhm. dengan button. Pada saat mencet button, dia pindah ke coding yang lain gitu. Mhm. Oke, udah ya. Ini aku clear dulu. Aku clear. Nah, di sini ini mah tampilan aja sih, Cah, ya. Kayak misalnya field set, legend, DLDT. DLDT itu kayak tabel gitu, Cak. Jadi Apa tuh? DLDT. DL itu aku lupa ya apa ya. Gak apa-apa, nanti aku cari sendiri. Taruh. Kayaknya gini deh, kolom sama baris deh. Taruh dulu. Taruh penasaran DL. DL, detek PHP. Nah ini. Oh, ini HTML loh. PHP. Description tag. Description text sama apa DLT apa? Lah, lama. Ya pokoknya itulah ya. Mhm. Oh, ini data. Oh, ini ya, DLDT. DT description list sama Oke. ya description list sama DL. Mana DL? Kagak ada DL dia. Ya udahlah, itulah pokoknya. Nanti lah didetailin. Ya. Lanjut, Mbak. Gitu ya, pokoknya ini tampilan lah ya, tampilan. Mhm. Nah, ini kan berarti nanti bakalan kayak ini kan hasilnya. Nah, tapi Oke. Ica lihat sini. Di sini kita bilang ya, eh eh pada saat kita akan punya di sini tuh kita akan punya button namanya submit. Pada saat kita submit, type-nya submit, dia akan manggil CMD login, which is value-nya login gitu ya. Berarti dia akan manggil ya ini si cek login ini. Ini kan cek login PHP manggil kan ya. Nah, Mhm. ID form ini login form. Tapi di sini juga kita harus kasih tahu jadi artinya gini, yang di atas ini ngasih tahu form ini tuh berhubungan dengan cek login PHP ya gitu. Jadi pada saat ada action dari form ini, larilah ke cek login gitu. Nah, actionnya Oh, oke. Ya. dilakukan oleh si button. Mhm. Jadi pada saat si buttonnya submit, dia tuh akan nge-post. Nah, post itu kita namanya CMD login gitu ya. Itu artinya dia akan login manggil ke sini, Cak. Nah, ini yang aku mesti jelasin. Cek login PHP itu dia akan bilang, ini yang aku bilang, ini bawa makanan dari dapur ke piring gitu. Jadi
kita akan ngambil, gue mau ngambil username. Nah, dia bilang nih si PHP ke database, dia akan bilang, gue minta username dong dari tabel dari gue ngirim kan ngepost ya, gue ngirim username nih gitu. Dia akan bilang gitu ya, ini username-nya, ini password-nya gitu. Mhm. Nah, nanti kita set up nih database kita kan di localhost. Username-nya kan tadi ini kan kita login kan. Terus kita connect lagi dong. Connect lagi. Terus sudah. Nah, sekarang di SQL-nya tuh dia bilang select bintang from login di mana username-nya tuh itu. Artinya apa? Tolong cariin dong. Si username ini ada di tabel nggak? Gitu. Oke. Kalau ada, coba cek apa namanya? Coba Login. tampilin apakah dia bener atau enggak gitu. Nah, berarti kan oke. Ini sebenarnya nggak bener juga sih, nggak bener juga sih. Not exactly how ya. Sebenarnya ini kalau gini, Cak, ini kalau sebenarnya gini. Dia bilang, tolong cek dong username-nya ada nggak? Kalau ada, tolong tampilin password-nya gitu loh. Bukan login sih sebenarnya ini, tapi ini mendemonstrate bahwa ini tuh kita baca data ke tabel. Nah, nanti hasilnya tuh begini, Cak. Misalnya Prokot CG. Oh, keluar password-nya apa gitu. Login ID-nya apa, name-nya apa, password-nya ini gitu. Tapi sebenarnya ini kenapa ada belah? Ini tuh sebenarnya nggak dibaca sama si formnya. Iya, itu tuh Iya kan? yang Emang nggak kejadian di-code. waktu itu kan, Ini agak beda sih, lihat yang deh. bocor itu kan. Iya, ya. Tapi ini kita codingnya emang agak beda sih. Kayak ini dia ngepost password ya, si password ini tuh nih ya, si dollar password ini nggak pernah dipakai sih di kode ini. Sebenarnya bisa kita rubah kayak misalnya gini. Select from login where username sama dengan username and password sama dengan HMD5 password gitu. Terus kalau misalnya ada datanya, daripada ngeho, kita mendingan tinggal bilang, oke, you are allowed to login. Kalau nggak ada, berarti nggak boleh login. Itu nanti bisa kita coding aja, Cak. Kita coding langsung aja. Kita rubah ya si coding ini. Udah gitu. Berarti kan ini sebenarnya ngeprint ya. Nah, kalau misalnya si datanya nggak ada, berarti kita akan bilang, username-nya nggak ada gitu. Tidak ada. Oh, zero result ya. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang ini adalah yang benar, Cak. Ini kita codingnya nanti ya minggu depan ya. Ya misalnya next ini ya. Tapi nggak bisa ditampilin. Ini hasilnya kok gue nggak print screenshot ya. Oh my goodness. Nanti aku cobain. Kalau bisa. Ya boleh cobain. Tapi bedanya gini, Cak. Kalau yang tadi kan nggak login kan, cuman oke lah gue bisa ngecek ada nggak use. Ini yang tadi tuh cuman ngecek kalau gue masukin dari website dari browser nyampe nggak ke database. Ternyata nyampe. Nah, sekarang kita mau beneran nih, Cak. Kita beneran kalau login tuh berarti kan kita bisa bilang ya, pokoknya database servernya localhost, username-nya ProkotCG, password-nya ProkotCG, database-nya database. Database-nya ProkotCG. Terus login. Nah, Ica lihat deh di sini. Dia select-nya beda kan. Select ID from admin. Ini sebenarnya bukan admin ya. Select login ID from login where username sama dengan my username. My username tuh yang dimasukin dari formnya dan passwordnya my password. Nah, jadi harus kayak gini. Nah ini tuh baru ngecekin ini beneran login nih, Cak. Jadi nanti kalau dia loginnya bener, dia akan manggil PHP yang lain. Kalau salah, dia akan bilang invalid loh, password lo gitu. Udah selesai. Nah, ini tuh terus Ica kan bisa lihat ya. Oke, ini tuh lihat Edan ini contoh barbar sih. Loginnya tuh ada PHP. Terus di bawahnya ada HTML. Terus di bawahnya CSS. Ya kan? Terus CSS-nya digambrengin di sini, cuy. Tapi Semuanya. dalam satu ini ya. Bukannya
Kenapa nggak dibikin yang kayak folder-folder itu gening, Mbak? Bisa gitu. Tapi ini kan Oke. demo aja sih supaya Oh gampang. iya. Nah ini ya nanti Pramri sama Frankie nantilah. Tapi Oke. aku tuh next tuh pengen ngedemoin itu Ca, login dulu. Yang tadi ya? Mm-mm. Pokoknya gini Ca, kita pokoknya next kelas tuh harus bisa yang ini dulu aja nih. Kalau bisa Yang Ica mana udah sih? bisa, boleh. Ini nih pokoknya Yang login ya. login form. Oke. Nanti kita rapihin deh. Yes. Nah, terus Ica kalau udah tuh jangan lupa dimati-matiin Ca XMPP-nya biar nggak berat. Jadi nanti aku stop Ica share screen aku mati-matiin lagi biar nggak kalau nggak dia Oh, terus di background. running ya? Tapi coba Ica share screen lagi coba. Tapi kalau Ica mau pakai nyalainnya lagi bisa kan? Soalnya nanti kalau Ica nyoba ngoding yang PHP tapi database sama web servernya nggak nyala, si PHP-nya nggak akan jalan. Ih. Nah, Oh, jadi ini udah share semua ya? udah. Aku pinjam kontrol. So, Oke, sekarang aku udah di approve. Nah. Oke. Nah, gini, Cak. Jadi ini aku kecilin dulu. Nah, sesudah selesai, Ica harus selalu ini tuh di stop lagi, matiin. Terus ya udah ditutup aja. Nah, udah gitu. Nanti kalau mau buka lagi aja XMPP di sini gitu. Tapi nyalain dua itu aja. Nah, ini nyalain di sini aja gitu ya. Soalnya kalau misalnya SMPP-nya nggak nyala, Ica udah nggak bisa nggak bisa running ya? ya, ini udah nggak ada nih, mati dia. Ya kalau aku jalanin ini, ini mah sorry ini mah tempat download ya. Downloadan itu tadi. Ini localhost ini tuh udah nggak ada. Mati aja ya? Oke. Tuh kan. Karena si Oh iya. server kita matiin. Busy gitu. Kan kadang-kadang dulu tuh suka panik, jadi nggak bisa kemarin udah bikin tapi nggak muncul ya, lupa servernya masih nggak dinyalain. Oh iya, lupa nyalain server gitu. Ada Oke. pertanyaan nggak? Enggak, yang hari ini lumayan berat kelasnya. Emang. Oh, Nah, aku benar tuh lagi sebenarnya mikirin. pengen, kan kita ada 2 pertemuan ya. Pertemuan nanti tuh aku tuh pengen nunjukin yang tadi kan. Misalnya Ica bisa lihat, oke nih sekarang login pakai dari PHP sampai ke MySQL. Udah. Nah, pertemuan terakhir tuh pengennya Ica mulai bikin website. Misalnya Ica bilang, pengen dong bikin pakai WordPress gitu. Jadi kita tuh udah mulai bikin sesuatu yang Ica udah ada di kepala Ica teh paling nggak ada gitu. Jadi kan ya kan, soalnya kan kalau misalnya kayak gini kita sebenarnya belum punya apa yang bisa dipamerin kan sekarang. Betul. Tapi Ica belum Ica bisa portfolio bisa, cuman pengennya aku tuh beres ini tuh Ica GitHub-nya bisa dilihat gitu. Oke. Siap. Jadi Bismillah. minggu depan kita beresin ini ya. Aku stop SQL-nya pokoknya aku kasih contoh-contoh. Nah, setelah itu udah tinggalin itu, balik lagi kita ke front end aja. Konsen di GitHub. Gimana Ica mendesain suatu website yang useful. Supaya apa? Supaya nanti bisa Ica punya klien, setidaknya Ica bisa bilang, ini gue pernah bikin website kayak gini nih. Yes. Ya kan? Oke. Yes. Jadi Jadi harus ada portal. bukti gitu, bukti nyata. Begitu Oke, sayang. Mbak. Jadi PR. Oke. Udah punya homework. Gila ya, tapi emang bagian yang tadi tuh emang Cuman ya, soalnya tadi lagi migrain terus udah gitu, wah gila. Lumayan hari. emang itu bagian paling But it's aku okay. tuh biasanya tapi Ica tuh go through semuanya loh. Aku jelasin per baris loh. Kalau aku biasanya ngajar ibu-ibu yang lain tuh, aku cuma bilang gini, udah pokoknya copy paste aja, nggak usah nanya. Kenapa? Nanti headache loh. Jadi aku cuma bilang, oke, jalankan keluar formnya. Sekarang login bisa keluar datanya, iya. Nggak dijelasin sama aku si codingnya karena takut, oh my god, gue nggak usah. Overwhelm. Kalau Ica mah apa ya bisa gitu ngerti. Ica tuh bisa ngikutin, jadi aku jelasin. Oke.
Sip. Aku punya homework satu, Mbak, tapi kalau misalnya masih kayak belum apa istilahnya nggak ada loginnya nggak apa-apa kan? Maksudnya cuman Gak baru apa-apa, ya. nanti Oke. kita kerjain bareng. Mm-mm. Udah deh sih, aku lagi ngumpulin fotonya gitu. Jadi kan biar kayak yang waktu itu, yang waktu dari awal, Heeh, aku ngumpulin foto sama heeh, skrip, foto and script. heeh. Tapi iya sih mendingan kita pokoknya udah ngerti lah dapur teh berantakan, tapi gue tau lah dapur kayak gitu kan ya. Sekarang kita fokus di depan di restorannya aja. Nanti dia cobain baru. eh jadi targetnya aja pengen bikin yang kita pelajari awal dulu, yang jadi yang kita pakai apa namanya CSS itu, pakai HTML sama Ya. yang itu yang JS itu. Tapi Dulu kayak terus Ica boleh pilih. Tapi kayaknya manual juga lucu sih, Ca. Tapi kalau terlalu susah, ya udah kita bisa nyulik bootstrap sih. Kita tambahin bootstrap, bisa taruh di GitHub. ya. Nanti ya, maksudnya nanti Ica kasih tahu ke Mbak kalau Ica udah ini, Mbak cek aja gitu. Yeay. Tapi jangan ketahuin ya. Ya enggak lah. Ubi. Orang standar paling minimum tuh website aku itu bootstrap yang paling dasar dan minimum requirement, kagak diedit-edit, cuman kontennya doang. Nambahin cuman baris sama kolom doang. Udahlah, kacau. Ica pasti lebih kreatif. Aku mah udah Oh. menyerah. No, 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 no. No, 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 no. Oke. Oke, berkabar ya, Sip. Ca. Kalau ada Ya, yang mau thank tanya, you. tanya aja di WhatsApp ya. Yes, thank you ya Mbak ya. Alright, thank you for today. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah Ica. Nah. Dah.